Tak ciut, RI tetap bela Gaza. Israel menggila ancam patroli militer RI di perbatasan Israel. Sepertinya Indonesia mulai mendapatkan ancaman akibat aksinya yang konsisten membela Palestina. Israel tentu saja marah akan pembelaan ini. Namun sebelum itu sudi kiranya para penonton yang terhormat menyaksikan tayangan ini sampai tuntas agar tidak gagal faham. Dimulai dari upaya diplomasi, politik luar negeri RI selalu condong pada negara sahabat dari Timur Tengah tersebut. Menteri Luar Negeri, Menlu, Retno Marsudi mengatakan, semua pihak harus bekerja keras agar perdamaian antara Palestina dan Israel terjadi. Menurut Menlu, posisi prinsip Indonesia dalam perjuangan Palestina tetap kokoh dan tidak berubah. Dukungan Indonesia terhadap penderitaan Palestina akan selalu didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB, dan parameter yang disepakati secara internasional, termasuk solusi dua negara, kata Retno dalam keterangannya secara virtual di Amman. Menlu menegaskan, pihaknya juga menjajaki kemungkinan pembicaraan jalan damai dan negosiasi. Saya juga menegaskan tentang pentingnya persatuan dan soliditas Palestina. Ini menjadi lebih penting menjelang pemilihan presiden dan parlemen yang direncanakan di Palestina, katanya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia selama ini kepada mereka. Sesuatu yang sangat kami ketahui dan kami apresiasi dengan sangat baik, ujar Maliki. Presiden Indonesia, Menteri Luar Negeri Indonesia, Pemerintah Indonesia, Parlemen Indonesia, rakyat Indonesia, dan masyarakat sipil Indonesia, semua orang Indonesia, menunjukkan dukungan, komitmen untuk perjuangan Palestina, urainya. Maliki mengatakan, pihaknya juga sudah mendengar bahwa Presiden Joko Widodo, Jokowi, pernah mengirimkan surat untuk Hari Solidaritas Internasional Rakyat Palestina. Tentu saja Indonesia selalu berkontribusi dalam bidang diplomasi termasuk upaya terbaru menggugat Israel di ICJ. Bahkan diam-diam Indonesia mengirim support militer dalam arti mengirim pasukan perdamaian bersama negara anggota PBB lainnya. Namun Israel mulai melakukan aksi gilanya dengan menyerang pasukan perdamaian. Israel dilaporkan kerap melakukan serangan pada patroli pasukan perdamaian dan iring-iringan truk bantuan. Sebuah patroli pasukan interim PBB di Lebanon diserang oleh tembakan tentara Israel. Serangan terjadi di dekat desa Aiteraun di selatan Lebanon. Tidak ada pasukan perdamaian yang terluka, namun kendaraan mengalami kerusakan. Insiden ini terjadi selama periode ketenangan relatif di sepanjang Garis Biru, ungkap Unifil melalui platform media sosial X. Garis Biru adalah garis yang ditetapkan oleh PBB untuk penarikan pasukan Israel dari Lebanon pada tahun 2000. Kami mengecam tindakan ini dan menegaskan tanggung jawab pihak-pihak terkait untuk melindungi pasukan perdamaian, mencegah risiko yang tidak perlu bagi mereka yang berusaha menegakkan stabilitas, ujar pasukan tersebut. Kami dengan tegas mengingatkan pihak-pihak terkait mengenai kewajiban mereka untuk melindungi pasukan perdamaian dan menghindari membahayakan pria dan wanita yang sedang berupaya mengembalikan stabilitas. Demikian pernyataan Unifil. Ketegangan terjadi di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel, di tengah pertukaran tembakan yang terjadi secara sporadis antara pasukan Israel dan Hizbullah, dalam pertempuran paling mematikan sejak keduanya terlibat dalam perang penuh skala pada tahun 2006. Ketegangan perbatasan terjadi selama serangan militer Israel di jalur Gaza, menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada tanggal 7 Oktober. Jeda kemanusiaan selama 4 hari antara tentara Israel dan Hamas yang mulai berlaku pada Jumat pagi di seluruh wilayah jalur Gaza, sementara menghentikan serangan untuk pertukaran tawanan dan pengiriman bantuan. Pasukan penjaga perdamaian PBB di selatan Lebanon terdiri dari hampir 10.000 personel dari 49 negara, dan Indonesia memiliki kontingen terbesar. Menurut sumber-sumber PBB, Indonesia mengerahkan 1.232 prajurit. Lalu Kementerian Luar Negeri Indonesia mengumumkan pengerahan 1.090 prajurit yang ditempatkan di selatan Lebanon. Menurut data, pasukan Indonesia menjadi tulang punggung pasukan Unifil PBB dengan jumlah 1.232 prajurit, diikuti oleh Italia dengan 1.103 prajurit, Nepal dengan 874 prajurit, India dengan 893 prajurit, Malaysia dengan 833 prajurit, dan Prancis. Sebuah proyektil menyerang markas Unifil, United Nations Interim Force in Lebanon, di kota pesisir Naqoura, Lebanon Selatan saat ketegangan meningkat antara kelompok Hizbullah dan sekutunya melawan militer Israel.
UNIFIL menyatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Misi ini tidak merinci asal proyektil tersebut, namun menyampaikan kekecewaannya, menyebutkan bahwa meskipun upaya UNIFIL untuk meredakan situasi, kekerasan terus berlanjut. Beberapa media lokal Lebanon melaporkan proyektil ditembakkan dari posisi kelompok Hams di selatan Lebanon, dengan tujuan menuju Israel, tetapi meleset jauh dari sasaran dan mengenai markas besar UNIFIL. Hingga berita ini ditulis, Associated Press belum dapat mengonfirmasi sumber proyektil tersebut.